Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Skamalia dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Pekanbaru dengan NIM 11910821327. Pada video ini saya akan menjelaskan materi seni budaya untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah seni budaya oleh dosen pengampu Bapak Ermansyah. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, kita harus tahu dulu apa itu seni budaya. Kata seni secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya pemujaan atau persembahan. Karena orang zaman dahulu menggunakan kata seni dalam upacara keagamaan atau biasa disebut dengan kesenian. Secara umum, pengertian seni adalah ungkapan ekspresi manusia yang memuat unsur keindahan dan diungkapkan juga melalui media, baik itu sifatnya nyata maupun tidak. Sedangkan budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi, seni budaya adalah ungkapan ekspresi manusia melalui media, baik sifatnya nyata maupun tidak, yang berkaitan dengan suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Baiklah, materi pertama yaitu tentang estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani kuno aesthetika, yang berarti hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera. Adapun pendapat para ahli menyatakan bahwa estetika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Ada juga yang berpendapat bahwa estetika adalah filsafat yang membahas esensi dari totalitas kehidupan estetik yang artistik yang sejalan dengan zaman. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan. Estetika juga merupakan ilmu yang membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana supaya dapat merasakannya. Dari pengertian estetika tadi ada kata filsafat. Tapi apa itu filsafat? Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafat yang juga diambil dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia berasal dari dua kata, yaitu philia yang berarti persahabatan, cinta, dan sebagainya, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Filsafat memiliki pembagian yang menurut wilayah, yaitu filsafat barat yang dipelajari di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Lalu ada filsafat timur yang berkembang di Asia, khususnya di India, Republik Rakyat Cina, dan daerah lainnya yang pernah dipengaruhi oleh budayanya, dan filsafat Timur Tengah yang berkembang di daerah Timur Tengah atau Uni Emirat Arab. Sedangkan menurut latar belakangnya yaitu ada filsafat Islam, filsafat Kristen, filsafat Buddha, dan filsafat Hindu. Lalu dalam konteks video ini yaitu seni, ada nama filsafat seni. Dan dalam filsafat seni itu ada 6 pokok pembahasan di dalamnya, yaitu benda seni, pencipta seni, publik seni, konteks seni, nilai-nilai seni, dan pengalaman seni. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang antropologi seni. Antropologi berasal dari dua akar kata bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya orang atau manusia, dan logos yang berarti ilmu atau nalar. Jadi dengan kata lain, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, terutama dari segi kebudayaan yang merupakan suatu gaya hidup mereka yang diturunkan secara turun-temurun. Dalam hal ini berkaitan dengan seni atau kebudayaan di Nusantara. Baiklah, selanjutnya tentang seni drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani draumai yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Secara umum, drama adalah bentuk lakon seni yang bercerita lewat percakapan dan aksi tokoh-tokohnya. Banyak di antara kita berpikir bahwa drama berasal dari Yunani kuno. Namun, sebenarnya drama berasal dari Mesir kuno sekitar 4000 sebelum Masehi. Hal ini
ini diperkuat dengan adanya naskah Abydos Passion Play. Drama memiliki prinsip, yaitu kesatuan, yang meliputi tentang kesatuan kejadian, tempat, dan waktu. Lalu penghematan. Karena waktunya terbatas, maka drama harus bisa dilakukan dengan singkat. Dan keharusan drama, yaitu pada drama harus ada peran seperti protagonis, antagonis, tritagonis, dan pemeran lainnya. Selanjutnya, unsur drama, yaitu yang pertama, tema, yang merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Yang kedua, tokoh, yaitu seorang yang menjadi pelaku cerita atau pemeran dalam drama. Yang ketiga, latar atau setting, yaitu bagian dari cerita yang menjelaskan waktu dan tempat kejadian. Yang keempat, alur, yaitu jalan cerita suatu drama yang berisi orientasi, konflik, komplikasi, krisis, resolusi, dan ending. Lalu yang kelima, amanat, yaitu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui drama tersebut. Adapun contoh drama seperti pada drama tradisional seperti wayang, ketoprak, makyong, ludruk, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada drama modern seperti sinetron, opera, film, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan oleh mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang dengan gerak yang teratur yang diiringi oleh musik. Tari dapat diartikan sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Menurut James L. Brandon, periode budaya tari di Asia Tenggara ada 4 periode, yaitu yang pertama periode prasejarah sekitar 2500 tahun sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Yang kedua periode sekitar 100 Masehi sampai 1000 Masehi, maksudnya kebudayaan India ke Asia Tenggara. Yang ketiga periode 1300 Masehi sampai 1750 Masehi, yaitu di mana pengaruh Islam sudah masuk ke Asia Tenggara. Dan yang keempat periode 1750 Masehi sampai akhir Perang Dunia Kedua. Seni tari memiliki konsep yang terdiri dari ruang gerak, tenaga, dan waktu. Seni tari juga memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama harmoni, yaitu keselarasan antara gerak penari dengan lagu pengiring. Yang kedua, keutuhan, yaitu seni tari adalah membuat satu bentuk yang memiliki keterkaitan unsur yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, keseimbangan, di mana harus ada keseimbangan antara penari, lagu, gerak, dan waktu pertunjukannya. Selanjutnya, jenis-jenis tari. Dalam tari ada beberapa pembagian, yaitu yang pertama berdasarkan pola gerakan, yaitu ada tari tradisional dan ada tari kreasi. Yang kedua berdasarkan koreografinya, itu ada 3, yaitu ada tari tunggal atau tari sendiri, yang kedua tari berpasangan atau berdua, yang ketiga tari berkelompok atau lebih dari 2 atau bisa jadi 3. Yang berikutnya itu berdasarkan tema, yaitu yang pertama itu tari dramatik yang menggunakan cerita, dan yang kedua non dramatik tanpa cerita. Selanjutnya seni musik. Musik berasal dari bahasa Inggris music, sedangkan kata music berasal dari bahasa Yunani musiki. Kata tersebut digunakan untuk merujuk kepada semua seni yang dipimpin oleh muse berupa musik dan puisi. Jadi, seni musik adalah seni yang menggunakan suara yang disusun sedemikian rupa sebagai sarana untuk mengungkapkan ekspresi dari pembuatnya. Baiklah, selanjutnya itu unsur musik, yaitu yang pertama, melodi, yaitu kesatuan frase yang terdiri dari nada-nada dengan urutan, interval, dan tinggi rendah yang teratur. Yang kedua, irama, yaitu pergantian panjang pendek, tinggi, rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Yang ketiga, birama,
yaitu ketukan atau ayunan berulang-ulang yang datang dengan teratur pada waktu yang sama. Yang keempat, harmoni, yaitu sekumpulan nada yang bila dimainkan bersama-sama menjadi bunyi yang enak didengar. Yang kelima, tangga nada, yaitu deret nada yang disusun berjenjang dan dimainkan sebagai unsur penting dalam pertunjukan seni musik. Yang keenam, tempo, yaitu ukuran kecepatan birama lagu atau ketukan lagu. Yang ketujuh, dinamik, yaitu tanda untuk memainkan nada dengan volume rendah, tinggi, atau nyaring dan lembut. Yang kedelapan, timbre, yaitu kualitas atau warna bunyi. Dalam perkembangannya, musik mengalami 6 periode, yaitu yang pertama itu musik pada zaman prasejarah, yang kedua musik pada zaman abad pertengahan, yang ketiga pada zaman barok dan rokoko, yang keempat pada zaman klasik, yang kelima pada zaman romantik, dan yang keenam pada zaman modern. Banyak jenis musik yang ada pada saat ini, seperti pop, rock, blues, country, hip hop, reggae, dangdut, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu pengertian seni rupa dan seni kriya. Seni rupa dalam cabang seni adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Sedangkan seni kriya adalah seni kerajinan tangan yang dimana proses pembuatannya menggunakan tangan manusia. Adapun wujud seni rupa itu ada dua, yaitu seni rupa dua dimensi yang merupakan karya seni yang hanya memiliki panjang dan lebar, contohnya batik. Sedangkan yang berikutnya itu adalah seni rupa tiga dimensi, yaitu yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, contohnya patung. Berikutnya itu ada fungsi seni rupa. Seni rupa dalam perkembangan itu ada dua fungsi, yaitu seni rupa murni, yaitu karya seni yang bersifat untuk kepuasan tersendiri, hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Seperti contohnya itu lukisan. Yang kedua yaitu seni terapan, yaitu karya seni yang bersifat keindahan dan juga dapat digunakan di kehidupan sehari-hari, seperti kain batik yang bisa dibuat menjadi pakaian. Baiklah, selanjutnya itu unsur-unsur seni rupa. Dalam seni rupa itu ada 8 unsur yang harus ada dalam karya itu. Yang pertama, titik, yang kedua garis, yang ketiga bidang, yang keempat bentuk, yang kelima ruang, yang keenam warna, yang ketujuh tekstur, dan yang kedelapan gelap terang. Dan yang terakhir ini yaitu prinsip seni rupa. Dalam seni rupa ada 9 prinsip yang harus terpenuhi. Yang pertama, komposisi atau susunan, yang kedua, kesatuan atau unity, yang ketiga, keseimbangan atau balance, yang keempat, irama atau ritme, yang kelima, serasi atau harmoni, yang keenam, kesembandingan, yang ketujuh, pusat perhatian, yang kedelapan, penekanan, dan yang kesembilan yaitu gradasi. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.